Pelatih Juventus, Thiago Motta, kini menghadapi tekanan untuk merombak strategi timnya demi mengoptimalkan potensi Dusan Vlahovic dan Randal Kolo Muani dalam susunan pemain utama yang paling kuat. Berbagai media di Italia, termasuk La Gazzetta dello Sport, mengusulkan agar kedua penyerang ini dapat berkolaborasi dengan lebih efektif di lapangan. Kolo Muani, yang baru bergabung dari PSG pada Januari 2025, telah menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan pertamanya di Serie A. Di sisi lain, Vlahovic justru lebih sering terpinggirkan di bangku cadangan dalam 3 laga terakhir Juventus di Serie A. Padahal, kualitas striker asal Serbia ini tidak perlu diragukan lagi. Kombinasi antara Kolo Muani dan Vlahovic diakini dapat menjadi ancaman serius bagi duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram dari Inter Milan. David De Gea, penjaga gawang asal Spanyol, telah menarik perhatian dunia sepak bola sejak masa mudanya. Perjalanan karirnya yang menakjubkan, dimulai dari Atletico Madrid, melanjutkan ke Manchester United, dan kini berlabuh di Fiorentina, sungguh menginspirasi. De Gea memulai langkahnya di Atletico Madrid sebelum akhirnya bergabung dengan Manchester United. Selama 12 musim di Old Trafford, ia berhasil menjelma menjadi salah satu kiper terbaik di dunia dan menjadi legenda klub yang tak terlupakan. Pada musim ini, De Gea telah tampil dalam 21 pertandingan di berbagai kompetisi bersama Fiorentina. Ia kebobolan 24 gol dan berkontribusi besar dalam membawa timnya menduduki posisi 6 di klasemen Serie A. Legenda Manchester United, Paul Scholes, berpendapat bahwa Arsenal seharusnya mencari sosok pemain bintang pada bursa transfer Januari untuk mendongkrak performa Martin Odegaard. Scholes memuji Odegaard sebagai pemain yang luar biasa, namun ia merasa gelandang berusia 26 tahun itu memerlukan seorang penyerang tengah yang dapat menciptakan ruang dan peluang untuknya. Ia menambahkan bahwa kehadiran striker berkualitas seperti John Duran atau Alexander Isak akan sangat mendukung Odegaard dalam mengeluarkan potensi terbaiknya. Dengan Isak atau Duran di depannya, Odegaard akan tampil lebih baik karena ia akan lebih terlibat dalam mencetak gol, ujarnya. Ruben Amorim memiliki potensi untuk membawa Manchester United bersaing ketat dengan Liverpool, asalkan manajemen klub memberikan dukungan penuh kepadanya. Pernyataan ini diungkapkan oleh Darragh McAnthony, ketua Peterborough United sekaligus penggemar Liverpool. Dalam sebuah diskusi di malam penutupan bursa transfer yang dipandu oleh Jim White dan Alex Stroop di Talksport, McAnthony dengan tegas menyatakan keyakinannya terhadap Amorim. Satu hal yang pasti tentang Amorim, dia adalah sosok pemenang. Saya tidak peduli apakah dia meraih kemenangan di Portugal atau di tempat lain, Mourinho juga berasal dari Portugal, ujarnya. Jika dia mendapatkan dukungan yang tepat di bursa transfer, dia akan menjadi ancaman serius bagi Liverpool, tambahnya. Manchester United tengah mempertimbangkan untuk merekrut talenta muda Brasil, Wesley, yang saat ini bermain untuk Flamengo, pada bursa transfer musim panas mendatang. Di bawah kepemilikan minoritas baru Ineos, klub ini berencana untuk merombak strategi transfer mereka, dengan fokus pada pemain muda berbakat dari seluruh penjuru dunia, alih-alih menghabiskan banyak uang untuk pemain yang sudah berpengalaman. Wesley sangat sesuai dengan kriteria tersebut. Flamengo telah menolak tawaran lebih dari 20 juta pound, 25 juta dolar, dari Zenit St. Petersburg, klub asal Rusia, karena mereka percaya bahwa nilai Wesley akan meningkat seiring dengan kompetisi musim panas yang akan datang. Selain itu, sang bek sayap juga tidak tertarik untuk berkarir di Rusia. Chelsea berupaya untuk mengamankan jasa bek Nottingham Forest, Murillo, dalam bursa transfer Januari, namun tawaran mereka ditolak mentah-mentah. Forest menolak penawaran yang kabarnya akan menjadi rekor penjualan klub. Menurut laporan dari The Telegraph, Chelsea mengajukan tawaran untuk Murillo di awal jendela transfer. Meskipun angka pastinya tidak diungkapkan, nilai tawaran tersebut diperkirakan melebihi 47,5 juta pound sterling, yang merupakan harga tertinggi yang pernah diterima Nottingham Forest saat menjual Brennan Johnson ke Tottenham pada September 2023. Namun, pemilik Forest, Evangelos Marinakis, dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan melepas Murillo dengan harga berapapun. Tyrell Malacia resmi bergabung dengan PSV Eindhoven dari Manchester United dengan status pinjaman, disertai opsi untuk membeli di musim panas yang akan datang. Sebelumnya, Malacia sempat menjadi incaran Benfica pekan lalu, di mana klub besar Portugal itu menunjukkan minat dengan mengajukan tawaran pinjaman selama 6 bulan, menurut laporan Fabrizio Romano.
Alih-alih melanjutkan karirnya di Portugal, Malacia memilih untuk kembali ke tanah kelahirannya, Belanda, dengan bergabung bersama PSV Eindhoven dalam kesepakatan pinjaman jangka pendek. PSV juga memiliki kesempatan untuk mengontrak pemain tersebut secara permanen. Eintracht Frankfurt telah mengumumkan keberhasilan mereka dalam mendatangkan penyerang internasional Belgia, Michy Batshuayi, dari Galatasaray pada jendela transfer musim dingin 2025. Pemain berusia 31 tahun ini direkrut dengan biaya transfer sebesar 3 juta euro dan akan terikat kontrak selama 2,5 tahun, hingga musim panas 2027. Ini merupakan pengalaman kedua Batshuayi di dunia sepak bola Jerman, setelah sebelumnya ia sempat memperkuat Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman dari Chelsea pada periode Januari hingga Juni 2018. Chelsea dilaporkan tengah berhasrat untuk merekrut Dario Esugo dari Sporting Lisbon, yang saat ini sedang dipinjamkan ke Las Palmas, dalam bursa transfer musim panas yang akan datang. Tim asal London itu dikabarkan berupaya keras untuk mendapatkan Esugo sebelum tenggat waktu transfer pada malam Senin. Sayangnya, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Berita ini tentu menjadi kabar baik bagi Las Palmas, yang berhasil mempertahankan Esugo hingga akhir musim. Pemain muda berbakat asal Portugal itu akan kembali ke klub asalnya, Sporting Lisbon, setelah masa pinjamannya berakhir. Alphonso Davies tidak akan bergabung dengan Real Madrid sebagai pemain bebas transfer musim panas ini setelah resmi menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich. Saat ini, Davies berada di 6 bulan terakhir masa kontraknya di Bayern dan menjadi incaran banyak klub top Eropa, dengan Real Madrid disebut-sebut sebagai tim yang paling serius mengincar pemain internasional Kanada ini. Namun, seiring dengan berlangsungnya negosiasi perpanjangan kontrak di Allianz Arena, keyakinan klub semakin menguat bahwa Davies mungkin memilih untuk menetap di Jerman dalam jangka panjang. Terbaru, Davies dilaporkan telah menandatangani kontrak baru selama 5,5 tahun, yang akan membuatnya bertahan di Bayern hingga musim panas 2030. Salah satu fokus utama Barcelona adalah memperkuat lini pertahanan, terutama di posisi bek kanan. Klub ini tengah mencari sosok yang bisa menambah kompetisi bagi Jules Koundé di area tersebut. Salah satu pemain yang sedang diperhatikan adalah Daniel Munoz dari Crystal Palace. Namun, Barcelona tidak sendirian dalam perburuan Munoz, karena dua klub besar Premier League, Manchester City dan Chelsea, juga dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrutnya. Menurut informasi yang beredar, Munoz telah mengagumi Barcelona sejak kecil dan merupakan penggemar setia Ronaldinho. Hal ini bisa menjadi nilai tambah bagi Barcelona dalam usaha meyakinkan Munoz untuk bergabung dengan tim. Manchester United menjalani bursa transfer Januari yang terbilang tenang, namun langkah ini dianggap sebagai bagian dari rencana besar untuk merombak skuad mereka pada musim panas yang akan datang. Walaupun perjalanan musim ini tidak sesuai harapan dan posisi tim di Premier League masih jauh dari puncak, klub hanya berhasil mendatangkan dua pemain baru, yaitu Patrick Dorgu dan Aiden Heaven. Menurut laporan dari ESPN, United sengaja menahan pengeluaran di bulan Januari karena khawatir belanja pemain di tengah musim dapat mempengaruhi anggaran transfer mereka di musim panas nanti. Bintang muda Real Madrid, Endrick, hampir saja bergabung dengan klub Prancis, Nice, saat usianya baru 15 tahun. Hal ini diungkapkan oleh agennya, Carlos Henrique, yang menyatakan bahwa penyerang muda asal Brasil itu bahkan sudah mengunjungi markas klub Liga 1 tersebut dan menjelajahi berbagai fasilitas yang ada. Namun, menurut Enrique, yang merupakan bagian dari agensi GIM di Amerika Latin, Endrick sebenarnya sudah sangat dekat untuk menjadi bagian dari Nice sebelum akhirnya ia memilih untuk menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Nice memiliki peluang untuk merekrut talenta muda berbakat ini jauh sebelum Madrid mengamankannya. Sayangnya, klub tersebut terlalu cepat dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan jasa Endrick yang saat itu masih berstatus remaja. Zlatan Ibrahimovic percaya bahwa Santiago Gimenez memiliki potensi untuk menjadi mesin pencetak gol bagi AC Milan. Para pemain Rossoneri pun siap memberikan dukungan penuh kepada Gimenez dengan umpan-umpan berkualitas. AC Milan telah resmi mendatangkan Santiago Gimenez pada bursa transfer musim dingin ini, merekrutnya dari Feyenoord dengan nilai transfer mencapai 35 juta euro. Penyerang asal Meksiko ini telah menandatangani kontrak dengan Rossoneri hingga tahun 2029. Ibrahimovic, yang kini berperan sebagai penasihat Milan, meyakini bahwa dengan bakat yang dimiliki, Gimenez dapat menjadi andalan dalam mencetak gol. Rekan-rekannya di Milan pun berkomitmen untuk memberikan umpan-umpan terbaik agar Gimenez dapat menunjukkan kemampuannya di lapangan.
Manchester United kabarnya berusaha merekrut Douglas Luiz dari Juventus menjelang penutupan jendela transfer Januari 2025. Sayangnya, tawaran tersebut ditolak oleh klub asal Italia itu, yang memilih untuk tetap mempertahankan pemain Brasil tersebut setelah kepergian Nicolo Fagioli ke Fiorentina. Penolakan Juventus terhadap tawaran United mencerminkan betapa vitalnya Luiz dalam strategi tim. Meskipun ada minat dari pihak United, Bianconeri yakin bahwa menjaga pemain berpengalaman ini akan lebih menguntungkan bagi mereka dalam waktu dekat. Arsenal kembali kalah dari Newcastle, dengan skor sama 0-2. The Gunners pun dipastikan tersingkir dari Carabao Cup 2024-2025, satu peluang juara melayang. Kamis 6 Februari 2025 dini hari WIB, Arsenal menyambangi Newcastle di St. James' Park dalam laga semifinal Carabao Cup. Sebelumnya, dalam dua leg pertama di Emirates Stadium, skuad Mikel Arteta keok mengecewakan dengan skor 0-2. Newcastle membuka keunggulan di menit ke-19 lewat aksi Jacob Murphy. Di menit ke-52, Anthony Gordon menjebol gawang raya lewat aksi gemilang. Hasil ini berarti Arsenal dipastikan tersingkir dari Carabao Cup musim ini. Sementara Newcastle berhasil melaju ke babak final dan akan berhadapan dari pemenang laga Liverpool versus Tottenham. AC Milan menggulung AS Roma dengan skor telak 3-1 untuk memastikan satu tempat di semifinal Coppa Italia. Milan tampil tangguh di hadapan pendukung sendiri, tim tamu sulit melawan. Kamis 6 Februari 2025 dini hari WIB, Milan meladeni Roma di San Siro dalam duel perempat final Coppa Italia 2024-2025. Pertandingan hanya dimainkan satu leg, jadi wajar melihat kedua tim menurunkan skuad terbaiknya. AC Milan unggul 2 gol terlebih dahulu lewat aksi Tammy Abraham pada menit ke-16 dan 47. AS Roma sempat memperkecil ketinggalan dengan mencetak 1 gol lewat Artem Dovbyk. Namun pada menit ke-70 Joao Felix berhasil menutup kemenangan AC Milan dengan mencetak 1 gol lainnya. Hasil ini mengantar Milan ke babak semifinal Coppa Italia 2024-2025. Roma harus tersingkir. Real Madrid berhasil menundukkan perlawanan alot Leganes selama 90 menit. Kali ini, Madrid mengamankan kemenangan dengan skor 3-2 lewat gol di menit akhir pertandingan. Kamis 6 Februari 2025, Madrid menyambangi Leganes di Estadio Municipal de Butarque dalam duel perempat final Copa del Rey 2024-2025. Pertandingan diprediksi alot untuk skuad Carlo Ancelotti. 3 gol Madrid masing-masing dicetak oleh Luka Modric, Endrick dan Gonzalo Garcia. Sementara 2 gol dari Leganes dicetak oleh Juan Cruz pada menit ke-39 dan 59. Kemenangan dramatis ini mengantar Real Madrid ke babak semifinal Copa del Rey 2024-2025. Sementara Leganes harus tersingkir.